Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, Ustadz Ahmad Kenama dan beberapa ustadz sejenisnya ya selalu berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Contohnya seperti ustadz di video berikut ini. 18. Iya, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Stop. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara mereka. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Taurat itu perjanjian lama. Ini kitab Allah kepada Nabi Musa. Jadi ini Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Aku akan membangkitkan seorang nabi. Seperti siapa? Seperti engkau. Engkau siapa? Nabi Musa. Dari mana? Dari antara saudaranya. Yang dimaksud dari saudaranya itu Bani Israel, Bani Ismail. Musa itu Bani Israel. Nabi yang akan didatangkan dalam ini bukan dari Bani Israel, tapi saudaranya. Dari Bani Ismail. Muhammad ini. Ayat ini, kalau dialog rebutan Bapak. Orang Nasrani mengatakan Yesus. Saya mengatakan enggak, Muhammad ini. Maka perlu ditunjang dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Jadi Nabi ini yang akan datang Nabi yang sama dengan Nabi Musa. Apa persamaannya Muhammad dengan Musa? Musa punya bapak, punya ibu. Muhammad punya bapak, punya ibu, walaupun bapaknya meninggal dikala dia masih dalam kandungan. Musa, Nabi. Muhammad, Nabi. Yesus, Luther Nasrani, Tuhan. Musa matinya biasa. Muhammad matinya biasa. Yesus, Luther Nasrani, disalib. Musa mati, dimakamkan tidak bangkit. Kecuali besok. Muhammad mati, dimakamkan tidak bangkit. Yesus mati, 3 hari. Banyak sekali. Kesamaan Muhammad dengan Musa. Ketidaksamaan Muhammad dengan Musa dengan. Baik, saudara pulang Tuhan, itu salah satu contoh ustadz yang nyinyir dengan kekristenan. Dan ini sejenis dengan Ustadz Ahmad Kainama yang selalu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya nabi, Yesus hanya utusan Allah, dan segala macam tuduhan-tuduhan yang disampaikan dilontarkan kepada kekristenan. Dan saudara pulang Tuhan, saya percaya jika mereka mendengarkan ayat Alkitab berikut, saya percaya mereka tunduk kepada salib, mereka tunduk kepada Kristus. Dan mereka sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya sebenarnya terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi saya mengambil satu poin dalam ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 45. Sekali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan keilahian daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, bukan sekedar berkata bahwa dia adalah Tuhan. Ya, karena itu yang selama ini diminta oleh para mualaf. Ya, kalau Yesus Tuhan, ya buktikan di mana Yesus berkata dia adalah Tuhan. Tapi ayat ini lebih dari itu. Bayangkan saudara dalam Tuhan, Yesus memanggil Lazarus yang sudah mati, yang sudah 3 hari dikubur, ya, keluar dari kuburan, dan mayat Lazarus hidup lagi dengan perkataan Tuhan, dan dia keluar dari kuburannya, dan banyak orang yang menyaksikan, bahkan banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, saya katakan ini lebih dari kata-kata. Kalau Yesus berkata dia adalah Tuhan, ya mungkin ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang dilontarkan oleh para mualaf ini. Tetapi ya dengan apa yang dilakukan Tuhan ini, saya katakan ini merupakan jawaban yang paling signifikan buat para mualaf. Ya, di mana Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah, dia adalah ilahi. Ya, dia mampu melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Bayangkan saudara dalam Tuhan, seorang Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, dan orang mati hidup, tunduk kepada Tuhan Yesus, dan keluar dari kuburan. Nah, saudara Tuhan sekali lagi, ini sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan,
Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan yang masih ragu-ragu dengan keilahian Kristus, sekarang ambil komitmen. Tapi jangan dengan paksaan ya. Dengan ayat ini ambil komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bacakan ayatnya bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ya, dan saudara Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa ya banyak orang yang melihat mujizat daripada Tuhan, bahkan banyak orang yang percaya atas keilahian daripada Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh para mualaf misalnya Ustaz Ahmad Kainama dan juga ya Bapak yang di video tadi sungguh tidak benar, sungguh tidak berdasar dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.